Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa la umurti watin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Purbo selaku dosen pengampu mata kuliah budaya Islam dan budaya lokal, dan teman-temanku yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Anggito Wani Prasetyo, NIM U 2018-2017 dari kelas IH2 semester 6. Baik, pada kali ini saya akan menjawab soal-soal ulangan akhir semester yang diberikan kepada kami, yakni mengenai matkul Islam dan budaya lokal. Soal pertama yakni, silakan ambil salah satu tren keislaman atau kebudayaan Islam yang menurut kalian sedang trending akhir-akhir ini. Boleh di Indonesia atau di luar negeri. Kemudian coba jelaskan menurut yang kalian pahami dari tren tersebut. Kedua, menurut kalian bagaimana kondisi budaya Islam terutama di negara kita saat ini? Demi mempersingkat waktu, saya akan menjawab soal yang nomor 1 mengenai tren keislaman yang trending akhir-akhir ini. Tentu kita tidak asing dengan namanya mudik. Mudik adalah fenomena sosial kultural. Dia adalah darah daging manusia Indonesia. Berbagai alasan rasional seolah tidak mampu menjelaskan fenomena yang teranyap rapat dalam nilai kultural bangsa Indonesia ini. Pulang mudik sekali setahun tidak hanya sekedar melepas kerinduan pada kampung halaman, tetapi mengandung makna yang jauh lebih dalam dari itu. Kalau hanya sekedar mengobati kerinduan pada keluarga atau kampung halaman, tentu dapat dilakukan di lain waktu Lebaran, dan untuk itu tidak perlu bersusah payah mencucurkan keringat di perjalanan. Jadi fenomena mudik ini menurut saya sesuatu yang sudah mendarah daging, khususnya untuk masyarakat Indonesia tersendiri. Fenomena dan istilah mudik lebaran ini mengemuka atau muncul pada tahun 1970-an. Saat itu Jakarta merupakan salah satunya kota besar di Indonesia. Orang dari desa beramai-ramai datang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan dan mengubah nasib. Untuk mereka yang sudah mendapatkan pekerjaan, mereka akan mendapatkan jatah liburan panjang. Biasanya liburan panjang itu jatuh pada hari-hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, dan lain sebagainya. Jadilah momen Lebaran ini digunakan untuk mudik atau pulang kampung dan bersilaturahmi dengan keluarga. Juga mereka selalu menyempatkan diri untuk ziarah dan membersihkan kuburan leluhur. Kini teknologi semakin maju, sudah ada handphone, internet, hingga yang lainnya yang memudahkan komunikasi dari jarak jauh. Namun meskipun biaya komunikasi lewat handphone dan internet sudah terjangkau masyarakat merasa hadirnya medsos-medsos lain tidak mempengaruhi mereka untuk mudik. Contoh saja, setiap tahunnya terdapat 10.000 masyarakat dari luar kota untuk mengunjungi kampung halaman hanya untuk bersilaturahmi. Tentu menurut saya ini adalah suatu tradisi yang sudah melekat kepada jiwa masyarakat tersebut. Dan di dalam tradisi mudik ini terkandung nilai-nilai yang sangat mendalam. Di antaranya bisa saling memaafkan
dalam kurung anti balas dendam, ajaran kasih, berkumpul dan bersatu, dan lain sebagainya. Secara kultural, mudik memang sebuah warisan atau bahkan keharusan, tapi secara moral, spiritual, mudik juga menjadi wujud bakti anak kepada orang tua. Kebiasaan sungkeman, meminta maaf hingga berziarah mendoakan anggota keluarga yang telah tiada menunjukkan jika mudik bukan hanya perjalanan fisik namun juga rohani. Sungkeman atau cium tangan orang tua bukan hanya bentuk kontak fisik, melainkan memiliki makna secara spiritual karena orang tua dapat dianggap sebagai perantara bagi seorang anak dalam mengenal Tuhannya. Pada akhirnya ikatan batin dan dengan orang tua serta kewajiban mendoakan anggota keluarganya seperti ini turut melestarikan tradisi mudik itu. Mudik juga mengukuhkan sifat manusia sebagai makhluk sosial. Silaturahmi yang terjalin selama mudik merupakan interaksi manis antara seorang manusia dengan sesamanya. Melainkan silaturahmi kita diingatkan kembali bahwa seorang manusia tak akan bisa mempertahankan hidup dan kehidupannya tanpa bantuan dan interaksi dengan sesamanya. Lalu bagaimana kondisi budaya Islam di Indonesia, terutama di negara kita saat ini? Tentunya soal budaya ini sudah menjadi darah daging masyarakat di Indonesia tersebut. Contohnya mudik itu tadi. Mudik merupakan sosiokultural yang tidak bisa ditinggalkan oleh masyarakat itu. Masyarakat maupun dari kota ke desa atau sebaliknya. Dan apalagi zaman sekarang musimnya Covid. Alasannya Covid, masyarakat yang mudik dilarang. Itu tidak akan mengurangi rasa niat pemudik itu untuk pulang ke kampung halaman. Seperti itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.